Sampurasun. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini di ruangan ini di Sri Maganti. Terima kasih pada Om Luki dan Om Lili ya, semuanya hadir di sini. Ucapan terima kasih bahwa sore ini atau siang ini ya kita akan menyampaikan suatu gagasan ya yang tadi disebut press conference dan launching. Dalam pengertian kita menyampaikan suatu gagasan kepada media bahwa kita akan melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan khusus yang akan nanti saya uraikan secara singkat. Mohon waktunya Pak Awam Sedayana. Ya. Oke, lanjut. Saya pikir kita tema besarnya adalah bahwa kegiatan yang akan kita kerjakan ya kita beri nama Renaissance Kasumedangan ya, dengan subtema budaya sebagai sumber daya ya. Nah, biasanya orang mengambil makna budaya sumber daya itu seperti sumber daya alam, minyak bumi ya, sumber daya energi ya. Nah, saya mencoba atau kita mencoba mengambil makna bahwa sumber daya itu datangnya dari budaya yang diartikan sebagai daya berpikir, daya merasa, daya meyakini, bahkan kita sebutkan daya untuk mewujudkan kemerdekaan, membebaskan diri dari penjajahan misalnya. Itu bukan datang dari emas berlian, ya, datangnya dari budaya. Ya. Nah, dengan latar belakang inilah kita mencoba mengambil makna bahwa Sumedang itu dikenal sebagai puseur budaya Sunda. Pertanyaannya, sebagai puseur budaya Sunda, kira-kira apa yang menjadi energi terbesar? Ya, maka ajaran Kasumedangan lah yang kita coba ingin lahirkan kembali di dalam era digital, era milenial ini, yaitu ajaran Prabu Tajimalela pada saat berdirinya Kerajaan Sumedang Larang 11 September tahun 721 Masehi yang bersabda, Insun Medal, Insun Madangan, Sumedang Larang. Kami melihat ini ajaran yang sangat tinggi. Kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan sumber daya sejarah berupa budaya berpikir seperti itu. Jadi kalau saya mendengar Insun Medal, Insun Madangan, Sumedang Larang, itu adalah suatu ajaran berpikir supaya kita menjadi cahaya. Kalau tidak ada cahaya di ruangan ini juga gelap, tidak bisa kemana-mana. Nah, itulah ajaran Sumedang Larang ya, yang sangat bermanfaat untuk menerangi kita ke depan. Ya, mengapa kita harus punya jalan terang ke depan misalnya? Mari kita bertanya, ya, apakah ada satu negara saja yang ada di tropika sampai sekarang bisa jadi negara maju? Tidak ada. Kenapa? Karena jalannya gelap. Kenapa jalannya gelap? Karena budayanya tidak bisa menerangi. Ya. Nah, kenapa tidak bisa menerangi? Kita lupakan. Nah, kenapa kita lupakan? Kita tidak menyadari, itu mungkin dibuat orang lupa, atau kita tidak menyadari. Nah, oleh karena itulah tema besar kita 9 bulan ke depan, kita mencoba menstimulan, ya, merangsang bekerjanya pikiran kita untuk melahirkan kembali budaya Insun Medal, Insun Madangan, Sumedang Larang secara lengkap. Itulah tema besar kita ke depan.
mudah-mudahan ini bisa diterima. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cahaya walaupun kecil bagi masyarakat kita di Sumedang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nah, Bapak sekalian, teman-teman pers, ya, apa manfaatnya kira-kira? Ya, kalau apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, yaitu kelahiran kembali budaya berpikir, budaya meyakini, budaya spiritual, budaya merasakan, insun medal, insun medangan, sumedang larang. Ya, maka ya kita akan bisa mengoptimalkan keberadaan Karaton sebagai sentrum budaya. Ya, ini kita ini lahir bukan dari udara atau ruang yang vakum. Ya, bahwa Karaton Sumedang Larang dengan ajaran kasumedangannya itu ada, ya, dia eksis, ya, sudah sejak tahun 721, ya, Masehi, katakanlah udah 1302 tahun nanti tahun 2023. Ya. Nah, yang kedua, kita mencoba, ya, dengan daya budaya kita, ya, untuk merekonstruksi budaya sebagai akar peradaban manusia. Ya. Kemudian kita bisa mendukung Perda SPBS Sumedang Pusat Budaya Sunda, ya. Kemudian kita coba menghimpun keberagaman sebagai aset untuk kebersamaan. Ya. Sumedang ini kayakan kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini? Ya. Yang terakhir adalah mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan ini, ya, bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sumedang, bukan hanya piknik. Ya. Saya menggunakan istilah recreation, ya, penciptaan ulang energi, penciptaan ulang cita-cita, penciptaan ulang kehidupan, ya, yang bersumber dari insun medal, insun madangan, Sumedang Larang. Ya, kurang lebih itulah yang mudah-mudahan maksud dan tujuan kita ini. Nah, selanjutnya adalah kita bicara, kalau tadi bicara filosofis, bicara yang sifatnya harapan ke depan jauh, ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam praktek, ke dalam perilaku kita berkomunitas di Sumedang misalnya, yaitu ada tercatat kalender of event budaya. Ya, sebagai pusat budaya Sunda, mudah-mudahan nanti setiap bulan bukan sekali, ya, bukan hanya 12 kali, tapi banyak event. Mungkin setiap desa di mana-mana kita ramaikan sebagai pusarnya budaya Sunda yang menjadi dia masuk ke budaya global seperti budaya Korea, seperti budaya Barat, ya, masuk ke sana. Nah, kita jangan hanya menerima budaya dari luar, kita pun ingin budaya kita ini dikenal dan juga bermanfaat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, oleh karena itulah dengan demikian mudah-mudahan setelah kita mengadakan 9 kali event, ya, mulai Januari sampai September, kita bisa membuat suatu rekomendasi. Kalau Sumedang sebagai pusat budaya Sunda, aktualisasinya bagaimana? Intelektualisasinya bagaimana? Karena dunia itu yang mengatur ke depan adalah dunia intelektual, ya, bukan fisik otot. Ya, itu harus sehat, tapi kemampuan intelektual harus berkembang. Maka kurikulum lokalnya seperti apa? Ya. Nah, kurikulum lokalnya seperti apa? Yang mana lokal dan global itu menyatu nanti, ya, tidak berdiri sendiri. Nah, oleh karena itulah kita nanti akan punya dokumentasi anggun dan potret kesumedangan. Ya, saya pikir dengan melihat foto, melihat gambar, melihat itu akan terstimulan, terangsang pikiran kita. Ya, dan mudah-mudahan yang keempat ini kita akan punya peta budaya sebagai sumber daya Sumedang untuk menjadi Sumedang yang berkarakter insun medal, insun madangan, Sumedang Larang. Nah, inilah target kita ke depan. Nah,
Terus sekalian, teman-teman pers, ya, kita mencoba memetakan ada 9 event besar ya, tiap bulan. Jadi nanti teman-teman punya berita tuh untuk 9 bulan ke depan. Ya, apa saja? Ya, yang pertama, maaf, semuanya ini, ya, semua ini kita berada di bawah naungan Karaton Sumedang Larang. Ya, kami sendiri, tadi saya lupa menjelaskan, Pangauban Jaya Laksana, ya, saya menggunakan logo Pangauban Jaya Laksana, yaitu nama yang diberikan oleh Sri Paduka Radia Karaton Sumedang Larang ya, atas rumah peninggalan leluhur kami di Ciburial, ya, diberi nama Pangauban Jaya Laksana tanggal 14 Maret 2022. Nah, ini kami lembagakan ini menjadi sejarah karena tidak sembarangan, bukan seorang sembarangan yang memberikan nama. Iya, itulah sumber budaya kita. Nah, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan, menjalankan amanah Pangauban Jaya Laksana ini sebaik-baiknya, tentu dengan dukungan teman-teman semua. Nah, insya Allah event pertama pada Sabtu 14 Januari 2023 adalah Ngawangkong Kasumedangan. Jadi kita ingin undang semua para budayawan, sejarah dari bermacam background untuk berkumpul, berhimpun, menyampaikan pemikiran-pemikiran, ganjaran-ganjaran hatinya, segala macamnya, katakanlah, di Ngawangkong Kasumedangan. Bukan untuk menjelekan, bukan untuk serang menyerang, tapi bagaimana menjadi penerang. Ya, karena saya pernah mendengar kata-kata dari kawan saya almarhum Leon Agusta. Leon Agusta adalah pernah menjadi direktur Taman Ismail Marzuki. Ya, dia berkata demikian, kalau politik dan ekonomi itu pekerjaannya membelah membagi, budaya menyatukan kembali. Jadi kalau kita bicara budaya, maka pekerjaan kita bukan memecah belah, tapi menyatukan kembali apa-apa yang telah terpecah belah misalnya. Nah, oleh karena itulah pada acara Januari ini, 14 Januari ini, mudah-mudahan bisa mempersatukan ya, apa yang selama ini andaikan ada seperti tidak ada keterpecah belahan lewat Ngawangkong. Ya, dari situ kita dapatkan suatu tema ke depan membangun budaya di Sumedang seperti apa. Nah, bersamaan dengan ini kita ingin menyampaikan suatu penghargaan dari Karaton Sumedang Larang, yaitu penghargaan kepada Bapak Insinyur Haji Juanda. Jarang orang mengetahui apa sih kontribusi atau sumbangsih Perdana Menteri Juanda terhadap Indonesia. Ya, luar biasa. Ya, luas wilayah Indonesia naik 2,5 kali lipat dari wilayah pada saat proklamasi. Pada saat proklamasi NKRI itu Laut Jawa misalnya, antara Jawa dan Kalimantan, ya, hanya berapa mil itu punya teritorial Indonesia, sisanya perairan bebas. Konsep Insinyur Juanda, konsep benua maritim, ya, benua air, benua kelautan. Ternyata ini diterima, jadilah Indonesia yang punya batas dengan Cina, katakan dengan China, di ujung Natuna sana jauh berapa ratus kilometer, ya, sehingga luas wilayah Indonesia bertambah 2,5 kali lipat. Nah, inilah penghargaan yang paling kalau buat saya, ya, penghargaan yang sangat besar karena menyangkut kedaulatan wilayah. Ya, tanpa senjata, tanpa apa, hanya dengan diplomasi. Dan inilah satu contoh bisa kita gunakan makna dari Insun Medal, Insun Mandangan, Sumedang Larang. Ya, UNCLOS 1982 menerima benua maritim sehingga luas wilayah Indonesia menjadi masif. Ya, dengan JTE-nya yang sangat luas, perikanannya sangat kuat, katakanlah yang sangat luas, hasil pemikiran Insun Medal, Insun Mandangan, Sumedang Larang dari Insinyur Haji Juanda. Nah, kemudian
pada kita pilih hari Sabtu semua supaya mudah-mudahan hari libur ini, ya, itu pada Februari 2023 ini adalah pagelaran seni dan permainan tradisi. Kami melihat seni, ya, saya mengikuti pikiran Pitagoras, ya, matematik, musik, and mystic, katanya itu satu, katanya. Nah, itu saya pikir benar itu, ya, dengan pengertian mistik itu sesuatu yang belum kita ketahui, ya, bukan tidak masuk akal, belum kita ketahui, ya. Nah, dengan perkembangan sains, ya, dia menjadi bukan mistik lagi nanti dengan sains dan teknologi, tapi sudah menjadi teknologi seperti HP. Coba bayangkan kita bisa ngobrol dengan saudara-saudara kita yang ada di New York, di mana, ya, kita bisa ini, itu dulu dianggap mistik, ya. Nah, kurang lebih demikian. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan pada bulan Februari ini kita bisa menikmati pagelaran seni sekaligus memberikan pencerahan kepada kita supaya kita menjadi insan yang lahir di Sumedang ini, insan penerang, bukan penggelap, katakanlah. Sekaligus juga permainan tradisi ini juga sangat penting, banyak inspirasi, ya, banyak yang bisa menjadi bagian kehidupan ke depan, di mana budaya sebagai sumber daya, ya. Yang ketiga, bulan Maret, di sini tadi kita diskusi di belakang mengenai apresiasi literasi dan storytelling, ya. Nah, jadi yang punya literasi Kasumedangan silahkan dibawa dan disampaikan, ya. Yang punya storytelling, ya, silahkan. Saya sangat kagum misalnya dengan dongeng Ki Sabelah, ya, yang mendapatkan cerita Ki Sabelah, menulisnya itu orang Belanda ternyata, ya. Dengan Ki Sabelah betul-betul itu kalau buat saya itu suatu cerita yang penuh, sangat tinggi imajinasinya, ya, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan nanti dalam format digital, katakanlah. Nah, itu mengenai apresiasi literasi dan storytelling, ya. Nah, kemudian kita akan adakan haul di sini untuk pemberian penghargaan kepada Bapak Umar Wirahadikusuma, ya, mantan Wakil Presiden. Ya, ini ulang tahunnya juga, ya. Haul, oke, maaf, haul beliau. Nah, jadi kita akan mengangkat, karena tema kita Insun Medal, Insun Madangan, maka Insun Sumedang yang medal dan menerangi kita ingin angkat. Bukan hanya Sumedang, tapi Jawa Barat, Sunda lah, katakanlah. Nah, kemudian pada April, ya, ini musik nih, ya, kita akan menyelenggarakan apresiasi musik tradisi, musik etnik, dan juga kontemporer. Mudah-mudahan ini bisa melahirkan suatu sinergi antara musik, ya, dengan tradisi-tradisi lain yang telah diuraikan sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga para musisi Sumedang, baik yang etnik maupun yang kontemporer, bisa menyumbangkan ya, championship-nya lah, ya. Nah, kemudian untuk bulan Mei, ya, kalau tadi kita bicara mengenai culture dalam artian pemikiran yang lahir dengan musik dan lain-lain, pada bulan Mei ini kita akan menyelenggarakan pameran tanaman hias dan tanaman obat keluarga, ya. Nah, dulu jarang orang mengatakan bekatul bagian dari obat. Saya bisa mengatakan sekarang hampir semua, bahkan semua jenis penyakit kronis akibat metabolisme disorder, ya, bisa disembuhkan oleh bekatul. Ya, nanti saya sendiri akan pameran bekatul, ya, katakanlah, ya. Nah, belum yang lainnya, banyak saya pikir.
Ya mudah-mudahan Sumedang dengan insun medal, insun madangannya ini bisa menjadi suatu tempat, suatu wilayah, suatu kabupaten yang sangat powerful nanti untuk penyehatan manusia Sumedang dan manusia Indonesia ke depan dengan tanaman obatnya ini, tanaman hias dan tanaman obatnya. Nah, fashion show ya kita akan selenggarakan pada bulan Juni. Ya, nah pada fashion show ini kita akan tanggal Juni ini akan memberikan penghargaan haul kepada Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja. Nah, lagi-lagi yang mendeklarasikan benua maritim itu Insinyur Juanda, ya, yang melanjutkan perjuangan penyelesaian benua maritim menjadi UNCLOS 1982, ya itu Profesor Muhtar Kusumaatmadja, dua-duanya dari Pasundan, ya, dua-duanya menjadi insun medal, insun madangan, Sumedang Larang, tanpa tanding itu, ya, bayangkan seluruh dunia mengakui konsepnya, itu kan luar biasa, ya. Nah kemudian juga kita apa namanya Bang Ali juga haul dan pemberian mahkota untuk Bang Ali. Ya. Nah, nanti lengkapnya Om Luki atau Om Lili bisa menjelaskan ini. Ya, kami hanya ini aja mencatatnya dan. Nah, kemudian 17 Juli, ya. Juni fashion show 17 Juni ini. Nah, mungkin saya yakin ini banyak seniman, banyak seniwati di Sumedang yang bisa merancang pakaian. Siapa tahu Sumedang menjadi kayak di Paris. Ya, kita ini kan ya namanya juga insun muda insun madangan kata dalam bidang fashion show, dalam bidang ini. Mudah-mudahan kita cita-cita tinggi aja, main cita-cita tinggi sekarang nih. Ya. Nah, kemudian Juli ya kita akan adakan kulineri festival. Ya. Nah, mari kita tunjukkan apa makanan apa saja yang ada di Sumedang yang punya nilai, ya nilai kesehatan, nilai ekonomi, semuanya. Nah, di sini mungkin kita akan berhimpun, ya antara kita saudara-saudara dari macam-macam suku, macam-macam etnik, kita berhimpun. Ya mungkin ada kulineri ala masakan Tionghoa yang sudah menjadi Sumedang seperti tahu, ya ada masakan Arab, ya jadi kebab misalnya, ada masakan India jadi apa, ada kalau orang Batak itu mungkin ada itu arsit ikan apa pepes arsit ikan itu ikan kancra, ikan kancra. Ya misalnya gitu, nanti kita lihat apa yang akan, tapi yang jelas kita ingin keluar nanti menu Kasumedangan apa saja. Kalau ada orang turis ke sini, saya mau makan ala Sumedang, katakanlah, maka paketnya ini katakanlah. Mudah-mudahan bisa kita capai. Nah, yang menarik ini Agustus ini, ya Agustus untuk kemerdekaan. Nah, terus terang di sini Om Luki dan Om Lili, saya ada ide ini. Ya kemarin sudah kami sampaikan juga ngobrol di Ciburial, yaitu ide tanam paksa. Ya, kita ingin menggelarkan suatu teatrikal, ya suatu teatrikal mengenai tanam paksa. Nah, kenapa? Karena kemarin juga baru saja Perdana Menteri Belanda meminta maaf kepada dunia atas perbudakan dan penjajahan. Nah, sejarah tanam paksa itu kita dengan sejarah tanam paksa yang dimulai ide dasarnya dari Prianger Coffee di Priangan Timur, kita bisa menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia atau Jawa Barat waktu itu atau tanam paksa Jawa secara keseluruhan memberikan sumbangan pendapatan nasional Belanda pada tahun 1850-an itu 50% dari pendapatan nasional Belanda, 50% dari tanam paksa. Artinya kita memberikan 50% kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan di Belanda. Sekarang
jomplang sangat jauh. Ya, oleh karena itu kita akan insya Allah kita adakan suatu teater ya yang menunjukkan bagaimana Cadas Pangeran itu bukan terbuat dari aspal, tapi terbuat dari tulang dan darah. Ya, katakanlah untuk membuka jalan mengirim hasil-hasil tanam paksa. Ya, maka dengan sendirinya mudah-mudahan Uni Eropa atau Belanda khususnya ya bisa berpikir paling tidak bagaimana memperbaiki kerusakan Gunung Tampomas. Ya, bagi sosial, fisik, budaya, ya kita mati budaya katakan. Ya. Nah ini ya itulah Agustus karena temanya tema kemerdekaan di situ. Nah, puncaknya kita akan selenggarakan pada bulan September 2023 yaitu Milangkala Sumedang Larang. Seperti saya katakan tadi, kita ingin menggali makna dan melahirkan kembali apa yang telah diajarkan oleh Prabu Taji Manela mengenai insun medal, insun madangan. Kira-kira nanti formatnya seperti apa, ya kita akan terus membahasnya. Tetapi ide dasarnya adalah ide menyampaikan kembali dulu kita punya budaya, punya pemikiran yang adiluhung, sehingga menjadi penerang, sehingga menjadi jaya, sehingga menjadi bangsa besar. Ya, sebagaimana diperlihatkan oleh artefak yang ada sekarang berupa ajarannya itu sendiri. Ajaran itu suatu peninggalan besar. Ya, berupa Borobudur, berupa keris. Keris itu lompatan dalam metalurgi. Ya, Borobudur itu satu arsitektur yang luar biasa. Ya, Insun Medal, Insun Madangan, Sumedang Larang juga itu suatu filosofi yang sangat luar biasa. Baru sekian ribu tahun berikutnya Einstein menemukan kecepatan cahaya, katakanlah. Nah, kurang lebihnya kalau kita rangkum semua ini dari event 1 sampai 9, ya, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan seperti yang saya uraikan tadi tujuan dan targetnya. Tapi yang paling penting adalah mudah-mudahan ini menjadi tradisi, diulang. Ya, 2024, 2025 ada juga, 2026, 2026 ada juga. Ya, sesuatu yang diulang-ulang tidak berarti tidak baik. Contoh konkret, matahari tiap hari mengulang putarannya. Kalau tidak ada ulangan putaran matahari, kita udah entah di mana. Ya. Ajaran ini pun kita berulang-ulang dengan ada satu hal yang kita kerjakan yang sering saya istilahkan reinterpretasi. Sesuai dengan kemajuan berpikir, sesuai dengan kemajuan zaman, kita selalu melakukan reinterpretasi karena sebagai manusia, apa yang salah sekarang bisa jadi benar nanti, apa yang benar sekarang bisa salah nanti, tidak ada yang sempurna. Disitulah kita proses pembelajaran kita terus lakukan terus menerus. Mungkin demikian pemaparan dari saya akan acara yang akan kita selesaikan. Mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi barokah buat kita semua. Mungkin demikian. Untuk selanjutnya Om Luki misalnya apa? Mungkin demikian ya. Kita diskusi. Kalau ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Insinyur Agus Papahan yang telah menyampaikan paparan singkat barangkali ya. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Kalau masih kurang barangkali nanti Pak Agus juga bisa menyampaikan wawancara langsung Pak ya. Kalau masih kurang di sesi tanya jawab. Selanjutnya kami mohon berkenan dari Keraton Sumedang Larang dan Luki Johari sebagai Raja Anom Keraton Sumedang Larang untuk memberikan paparan singkat mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dalam kesempatan ini kami atas nama Keraton Sumedang Larang mengucapkan terima kasih
kepada Profesor Dr. Agus Papahan selaku inisiator, inspirator sumbangsi yang diberikan kepada keraton. Apa yang tadi dipaparkan bagi kami inilah merupakan sebuah aktualisasi, penjawantahan, aktualisasi dari konsekuensi Sumedang sudah ditetapkan menjadi puseur budaya Sunda, di mana Sumedang Puseur Budaya Sunda itu dideklarasikan tahun 2009 oleh Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dijadikan sebuah kebijakan inovatif melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, di mana di dalam Sumedang Puseur Budaya Sunda tentu harus ada ruh atau motor dari Sumedang Puseur Budaya Sunda yang dilandasi dari pendekatan sejarah, bahwasanya Sumedang Puseur Budaya Sunda merupakan sesuatu kebijakan inovatif yang didasari dari tinggalan sejarah, bahwasanya Sumedang memiliki mahkota Binokasi Hyang Pake sebagai simbol legitimasi kekuasaan Sunda, di mana pada akhirnya dari Sumedang Puseur Budaya Sunda ini melahirkan sebuah motor atau ruh, yaitu rekonstruksi dan revitalisasi Keraton Sumedang. Keraton Sumedang tentunya sesuai dengan fungsinya dia sebagai sentrum budaya. Maka pada kesempatan ini, di hari yang berbahagia ini, apa yang tadi sudah dipaparkan, kegiatan penuh dari bulan Januari sampai bulan September itu merupakan sebuah isi dari penjawantahan Sumedang Puseur Budaya Sunda. Tentu harapannya ke depan dengan kegiatan ini akan mewujudkan sebuah visi misi yang jelas, yang konkret, di mana Sentrum Budaya Keraton Sumedang memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan dan pelestarian budaya serta pengayom lembaga dan masyarakat di daerah. Dan di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020, fungsi keraton sudah dinyatakan sebagai memiliki fungsi pertama sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya di daerah, fungsi yang kedua sebagai pusat informasi dan kesejarahan dan kebudayaan di daerah, fungsi yang ketiga yaitu untuk meningkatkan karakter pembangunan dan kearifan lokal di daerah. Jadi saya kira tadi sangat luar biasa kegiatan-kegiatan yang penuh dengan makna, dan ini saya yakin akan memberikan sebuah kontribusi yang nyata untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Sumedang, umumnya masyarakat di Sunda. Outputnya tentu ini merupakan sebuah tindakan yang diharapkan membuat sebuah gerakan atau ada kesadaran kolektif yang tumbuh di masyarakat akan pentingnya sebuah kebutuhan kebudayaan. Karena budaya itu adalah budi dan daya. Bagaimana budi dan daya ini harus dibudikan, harus didayakan. Karena budaya berdasarkan penilaian kami adalah sistem gagasan yang berkaitan dengan cipta, karya, dan karsa yang dilahirkan manusia dalam kehidupan masyarakat. Dan kebudayaan Sunda itu sudah memiliki sebuah kebudayaan yang adiluhung, budaya yang bersifat universal, budaya yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi ideologi, ajaran, maupun dari sisi ekonomi, sisi sosial, pertahanan, ketahanan, dan sebagainya. Dan hari ini saya yakin budaya itu harus diaktifasi. Jadi gambaran tadi kegiatan yang penuh tersebut, saya berharap ini sebuah kegiatan yang real. Bisa dikatakan ini untuk membangun kebangkitan budaya. Bagaimana budaya Sumedang
dengan renaissance kesemedanannya ini tadi bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan sebuah penerangan untuk masyarakat. Jadi ingsun meda, ingsun madangan, Sumedang Larang pancar buana. Jadi saya yakin dengan agenda ini akan memberikan pencerahan untuk dunia. Jadi kesadaran kolektif yang dibangun ini bukan untuk semata-mata hanya tingkat lokal, regional, tapi harus memberikan pencerahan untuk tingkat dunia pada masa akan datang. Saya kira harapannya begitu dari Kertas Sumedang Larang. Ini sebuah event yang mudah-mudahan ditunggu-tunggu dan event yang memberikan nilai spektakuler, sebuah kebangkitan peradaban budaya bagi bangsa ataupun bagi insan di masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh pihak, khususnya dari Profesor Agus Papahan yang beliau adalah kerabat kami juga dan merupakan salah satu dari Dewan Keresian dari Kertas Sumedang Larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.